Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kamu tuh orang yang sok pintar. Yang merasa sok pintar, ya justru harus subscribe channel ini. Kalau nggak suka, tinggalkan channel ini sekarang juga. Ya, karena apa? Karena Anda pasti sangat tersinggung dikatakan sok pintar. Kok bisa? Nah, kita lihat dulu. Ada pertanda kuat kalau kamu itu sok pintar. Apa saja pertandanya? Selain satu ini. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe. Ya, yang suka subscribe, yang nggak suka silakan unsubscribe. Tidak masalah. Saya tidak pernah memaksa seseorang untuk harus subscribe. Kalau suka subscribe, nggak suka silakan unsubscribe. Nggak masalah. Karena di video kali ini saya akan berbicara sangat keras dan saya tahu ada yang tidak suka dan ada yang tersinggung. Ya, dan saya tidak pernah akan mengendorkan tensi saya. Kenapa? Karena ini demi kebaikan Anda. Nomor satu, ya, suka memotong pembicaraan. Nah, ini dia. Ini menurut saya pertanda kuat kalau kamu tuh sok pintar. Kok bisa? Ya. Jadi ketika Anda itu orang lagi bicara, Anda suka motong. Sebentar. Suka mengcutting pembicaraan orang. Nah, itu menurut saya itu menandakan bahwa Anda itu adalah orang yang bukan cuma sok pintar saja, tapi menurut saya level Anda perlu diperbaiki. Ya, level berbicara Anda perlu diperbaiki. Karena apa? Menjadi orang yang suka memotong pembicaraan itu sangat tidak etis. Biarkan orang itu bicara selesai dan kemudian didengarkan. Kalau perlu Anda takut lupa, dicatat dulu, baru setelah selesai kita ulangi. Jadi dengarkan dulu orang bicara sampai selesai. Jangan suka potong pembicaraan orang. Ya, kalau Anda tidak mau dicap sok pintar. Oke? Ya, nomor dua apa? Nah, nomor dua adalah suka mendominasi pembicaraan. Jadi lagi-lagi Anda suka berbicara daripada suka mendengar. Jadi lawan bicara Anda tidak diberikan kesempatan berbicara. Anda terus yang bicara. Ya, apalagi jangan pernah berbicara dalam keadaan emosional. Ya, meskipun saya tahu kalian itu benar, tapi sebaiknya jangan mendominasi. Ketika Anda mendominasi pembicaraan antara dua ini, Anda itu bukan berembuk tapi ngajak berantem. Nah, itu kan namanya orang sok pintar. Nah, apalagi personality Anda koleris dan melankolis. Apa itu koleris dan melankolis? Ya, silakan tonton video saya 4 kepribadian manusia. Ya, koleris adalah orang yang suka mendominasi, maunya memimpin, sangat sulit untuk dipimpin. Melankolis orangnya detail, teliti, cermat, tapi sangat sulit menerima kesalahan orang lain. Jadi Anda mendominasi. Ketika Anda mendominasi, Anda menjadi pribadi yang sulit menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu adalah pribadi yang mau mendengar. Pribadi yang mau mendengarkan keluh kesah orang lain. Ya, sadarkah kalian bahwa ketika setiap konten video saya suruh Anda komen, itu saya sedang mendengar dan melihat komentar Anda. Saya pribadi berusaha untuk mendengar. Ya, ini penting sekali. Jadi kalau kalian memang ingin didengar, ya belajarlah dulu mendengar orang lain. Nah, jangan cuma mendominasi. Karena kalau mendominasi, nih saya besar kemungkinan ya Anda akan dicap sok pintar. Dan yang ketiga, ini dia, merasa tahu segalanya. Padahal ada kata merasa, padahal aslinya tidak ada isinya sama sekali. Jadi merasa itu adalah, jadi gini, saya kalau mau boleh ibaratkan itu seperti ini. Orang hebat sama merasa hebat itu beda. Ada kata merasa ini sudah beda banget. Kalau orang hebat, Anda nggak perlu sebut dia hebat, dia memang hebat. Dia hebat dari prestasinya, dia hebat dari hasil yang dia tunjukkan, itu sudah menunjukkan kalau dia hebat. Tapi kalau orang merasa hebat, prestasi belum ada, tapi sudah merasa hebat. Orang prestasi belum kelihatan, tapi dia sudah merasa sok hebat. Nah, orang yang merasa ini paling bahaya. Ya, orang yang ada kata merasa, terus merasa pintar.
Orang pintar sama merasa pintar itu beda. Orang pintar memang betul-betul dia pintar. Sama orang yang merasa pintar. Nah, dia merasa tahu segalanya. Ya. Kemudian orang yang kaya sama orang yang merasa kaya. Lah, ini lain lagi ceritanya. Orang kaya ya memang dia benar-benar kaya gitu loh. Orang nggak usah dia tunjukkan dengan penampilannya, dia memang udah kaya gitu loh. Tapi sama orang yang merasa kaya, ya tuliskan di kolom komen. Siapa nggak punya teman merasa kaya? Padahal udah melarat, udah jatuh miskin, hutangnya di mana-mana, tapi masih merasa kaya, ya kan? Ada juga yang ganteng sama merasa ganteng. Lah ini beda lagi gitu loh. Orang yang ganteng lah. Jadi orang yang sok pintar itu sudah kelihatan dengan kata merasa ini. Nah, oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, sangat baik tips ini kalau Anda mau punya partner bisnis yang bagus, Anda juga mau punya teman yang jangka panjang, Anda juga mau punya sebuah pertemanan yang baik, mau punya hubungan jangka panjang yang baik, mau punya karyawan yang baik, ya, mau punya atasan yang baik juga, mau punya tim kerja yang solid. Ini sangat berhubungan dengan masalah sok pintar ini. Jadi ini pertanda kuatnya ada 3 lini. Semoga dengan video kali ini bisa memberikan Anda sebuah gambaran. Dan sekali lagi bagi Anda yang tersinggung, saya tidak akan minta maaf karena yang saya bicarakan ini adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Ya, contoh apa maksudnya kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan? Kalau misalkan hari ini saya berbicara soal sebuah kata-kata, contohnya hari ini kalau Anda jalan dari Jakarta ke Surabaya contohnya, naik pesawat, itu ditempuh 1 jam 15 menit. Nah itu sudah pasti. Itu kebenaran nggak perlu diperdebatkan, karena itu memang sudah pasti. Naik pesawat ya segitu. Contohnya lagi, Anda kalau lompat dari lantai 20 ke lantai 1, Anda itu pasti jatuh ke bawah. Itu adalah hukum gravitasi. Itu kebenarannya nggak perlu diperdebatkan. Termasuk juga konten saya kali ini. Jadi kalau Anda nggak mau dicap sok pintar, jangan lawan 3 hal ini. Kalau enggak, Anda akan dicap sok pintar. Karena ini yang saya sampaikan kebenaran. Kalau merasa tersinggung, artinya tolong tulis di kolom komen. Yang dislike artinya tolong tulis di kolom komen. Terima kasih, sahabat entrepreneur. Semoga kita sama-sama saling mengingatkan. Dan always salam hebat luar biasa.